Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwir laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar, alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibuan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi terjadinya wabah COVID-19 atau virus corona, di mana kondisi wabah seperti yang terjadi saat sekarang ini bisa jadi merupakan bala wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita sebagai orang yang beriman dalam menghadapi situasi dan kondisi wabah seperti saat sekarang ini, ternyata dalam ajaran Islam terdapat sejumlah amalan yang dianjurkan sebagai salah satu cara untuk menolak datangnya bala atau wabah yang terjadi. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan untuk menolak terjadinya sebuah bala atau wabah yang terjadi? Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa bersifat sabar dalam menghadapi terjadinya satu wabah. Karena Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kehadapan kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah melalui sabar dan salat, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka sudah barang tentu ketika menghadapi satu kondisi
wabah seperti yang terjadi saat sekarang ini, kita umat Islam dianjurkan untuk senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi wabah yang merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan sabar dalam menghadapi musibah? Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menggambarkan orang yang sabar dengan satu ungkapan kalimat dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan akan aku timpakan kepada kalian satu bentuk musibah berupa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta dan jiwa serta buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang pada saat ditimpa musibah, dia mampu mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Artinya orang yang sabar dalam menghadapi satu musibah, termasuk musibah dalam bentuk wabah ini, adalah orang yang menyadari bahwasannya musibah itu berasal dari Allah dan menyadari sesungguhnya Allah lah yang akan bisa mengatasi musibah ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan sifat yang sabar ketika dalam menghadapi musibah ini, menyadari bahwa apa yang kita miliki, hakikatnya ini milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah, maka akan menjadikan orang tersebut senantiasa akan mendapatkan rahmat, ampunan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan dalam ayat ini dengan ungkapan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan kalau kita mampu sabar, mampu menjadi orang yang punya sikap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menyadari bahwa diri kita itu berasal dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan keberkahan dan rahmat serta ampunan dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas dari sini bahwa amalan yang pertama di saat kita menghadapi satu wabah, satu bala yang terjadi, maka kita harus senantiasa berjiwa sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi satu kondisi terjangkitnya satu wabah atau bala yang diturunkan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar di setiap persoalannya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Maka dalam ayat ini menunjukkan kehadapan kita bahwasanya apabila orang benar-benar menjaga ketakwaannya, kalau toh dia menghadapi persoalan hidup, termasuk adanya musibah, ada bala yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan solusi, jalan keluar untuk terhindar dari masalah yang sedang dihadapi ini. Maka dalam situasi seperti saat sekarang ini, ketika wabah sedang terjadi, pertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi,
senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan pada saat kita terjadi musibah, biar kita dijauhkan dari terjadinya musibah bala ini adalah senantiasa memperbanyak doa kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung dari terjadinya satu takdir Allah yang buruk yang akan menimpa kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kehadapan kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatitil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari terjadinya bala yang tak mampu kami pikul. Jauhkan kami dari terjadinya satu takdir yang buruk yang akan menimpa. Jauhkan kami dari buruknya ketetapan Allah. Dan jauhkan kami dari terjadinya musuh yang bergembira atas diri kami. Ini menunjukkan kehadapan kita bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kehadapan kita agar kita dijauhkan oleh Allah dari peristiwa-peristiwa buruk, dari takdir-takdir yang tidak baik yang akan menimpa kepada kita. Termasuk adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat terjadi satu wabah, di saat terjadinya satu bala yang menimpa kaum muslimin, maka itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kehadapan kita untuk senantiasa membaca doa kunut nazilah di saat kita melaksanakan salat 5 waktu. Ini sekali lagi menunjukkan kehadapan kita bahwa kita dibimbing oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar kita dijauhkan dari bala, dari wabah yang terjadi yang akan menimpa kita. Kita berlindung kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan sebagai cara kita menolak dari datangnya satu bala atau wabah adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar atau meminta ampunan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara mereka dalam keadaan beristighfar, meminta ampunan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kehadapan kita bahwa istighfar yang kita lakukan, permohonan ampunan yang kita lakukan kehadapan Allah bisa menolak datangnya azab ataupun bala yang akan terjadi. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahum min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah terus-menerus membaca istighfar, maka Allah akan jadikan baginya di setiap kesulitan akan ada jalan keluar. Di setiap kesedihan akan ada kelapangan dan Allah akan menganugerahkan rizki yang tidak diduga-duga. Hal ini menunjukkan kehadapan kita bahwa istighfar juga bisa menjadi salah satu amalan yang kita lakukan untuk menolak datangnya bala yang akan terjadi. Oleh sebab itu,
Perbanyaklah istighfar. Apalagi kalau kita menyadari, bisa jadi datangnya wabah ini disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka minta ampunan ke hadapan Allah adalah salah satu solusi yang harus kita lakukan dalam kerangka agar kita terhindar dari terjadinya wabah atau bala yang terjadi ini. Kemudian yang terakhir, salah satu di antara amalan yang dianjurkan bagi kita untuk dilakukan agar kita terhindar dari datangnya bala adalah memperbanyak sedekah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa'u mitatassu." Sesungguhnya sedekah itu akan bisa menolak murka Tuhan dan bisa menghindarkan kita dari mati yang buruk atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan dengan kita banyaknya sedekah, apapun bentuknya, ya, apakah itu dalam bentuk sedekah kita berikan untuk memakmurkan masjid, sedekah kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim, atau bersempena di bulan Ramadan memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, termasuk zakat-zakat yang kita bayarkan, apapun bentuknya dalam bentuk sedekah. Ya, salah satu keutamaannya adalah bisa menolak terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, bisa menolak datangnya satu bala yang bakal terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keluarga kita, kampung halaman kita, bahkan negeri yang kita cintai ini dari berkecamuknya bala yang tak mampu kita pikul. Maka salah satu yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, amalan-amalan yang sudah kita sebutkan tadi menjadi salah satu di antara cara kita untuk terhindar dari datangnya wabah atau bala yang terjadi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم.